Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 22 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil pribadi-pribadi yang sedang bekerja. Di sini disampaikan, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu di sini juga disampaikan sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah, pribadi-pribadi yang dipanggil adalah pribadi-pribadi yang sedang bekerja, bukan sedang nganggur. Nah, mengapa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang sedang bekerja? Karena pertama, orang yang sedang bekerja itu orang yang aktif, orang yang sudah biasa beraktivitas. Nah, kalau pribadi yang sudah terbiasa beraktivitas, ketika dipanggil nanti dia akan makin aktif, makin semangat. Nah, yang kedua, orang aktif ini biasanya kreatif. Karena apa? Karena pikirannya hidup, pikirannya jalan. Nah, semoga ini sungguh-sungguh terjadi. Dan yang ketiga, orang aktif itu orang yang sudah terbiasa bekerja, dia tidak takut, tidak alergi dengan capek, dengan lelah. Itu sudah menu harianku. Nah, maka semoga kita mau untuk merenungkan hal ini dan semoga kita mau menanggapi Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Kadangkala waktu kita sama 24 jam dengan menanggapi Tuhan, Tuhan akan memberkati dan rasanya seperti punya waktu saja, punya waktu untuk ini, punya waktu ini, bahkan bisa selesai. Nah, disinilah Tuhan berkarya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.